Kita akan membahas berkaitan dengan tema keluarga. Tadi Bapak William sudah membicarakan sedikit berkaitan dengan bulan keluarga di bulan Juni ini. Dan di dalam tema kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara mengenai relasi antara suami istri yang sebelumnya Tuhan telah cipta dan apa yang diakibatkan oleh dosa. Lalu kemudian bagaimana di dalam Kristus hal itu boleh direstorasi kembali. Lalu bagaimana kaitan dengan seorang istri yang diminta oleh Tuhan untuk tunduk kepada suaminya. Tetapi di dalam hal ini kita nggak akan bicara secara rinci berkaitan dengan penundukan ini. Saya akan membawa kita untuk melihat secara lebih luas dari prinsip penundukan yang ada di dalam gereja Tuhan ya. Mari kita membuka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang kedua kita membaca dari Kolose pasal 1. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai kehidupan berkeluarga atau kehidupan keluarga Kristen, maka ada satu hal yang kita perlu ingat baik-baik atau kita perlu membawa diri kita untuk melihat adalah kehidupan keluarga Kristen itu bukan urusan pribadi atau personal atau privasi di dalam kehidupan kita. Tetapi keluarga Kristen yang ada di dalam gereja atau pasangan suami istri yang ada di dalam gereja ataupun dalam kehidupan masyarakat, itu adalah pasangan yang Tuhan tempatkan di dalam satu komunitas tertentu. Dan komunitas ini disebut dengan komunitas apa? Kalau kita balik ke dalam Kolose pasal 1,
maka kita akan menemukan bahwa Paulus berkata komunitas itu adalah komunitas dari orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya itu? Apakah orang percaya atau orang yang beragama itu bisa dimengerti sebagai orang-orang yang termasuk dari semua kelompok manusia di dalam dunia ini dengan apapun yang menjadi agama mereka? Alkitab bilang tidak. Atau Paulus berkata mereka adalah kelompok orang-orang yang khusus, yang berbeda dari kelompok yang ada di dalam masyarakat atau kelompok dari orang-orang yang beragama di dalam dunia ini. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 boleh baca. Di sini ada beberapa petunjuk yang Paulus sampaikan kepada diri kita. Tapi sebelum ayat 6, kita bisa lihat terlebih dahulu bahwa surat Kolose itu adalah satu surat yang ditulis oleh Paulus untuk ditujukan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Itu di dalam ayat yang kedua ya. Lalu kita baca ayat yang ke-6. Yang sudah sampai pada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lalu kita boleh lompat ke ayat yang ke-13. Atau 12 dan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-14 ini, maka Paulus ada mengindikasikan bahwa kelompok orang yang dimaksud oleh Paulus yang ada di antara dari gereja atau di antara dari orang-orang yang merupakan keluarga-keluarga Kristen itu adalah gereja. Itu dan ketika bicara mengenai gereja, gereja ini bukan berbicara mengenai suatu gereja lokal di mana kita berjemaat di situ atau satu nama GRI atau satu gereja yang berada di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi yang dimaksud oleh gereja, oleh Paulus di sini adalah orang-orang yang menurut Calvin adalah gereja yang tidak kelihatan. Maksud gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang secara fisik mungkin hadir semua di tempat ini. Tetapi di antara orang-orang yang hadir secara fisik di sini ada orang-orang yang betul-betul mengalami satu pertobatan, satu perjumpaan dengan Tuhan, satu perubahan di dalam hidup mereka, dan satu kuasa yang telah memindahkan mereka dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang atau kerajaan Anak-Nya. Paulus tidak sedang berbicara mengenai pasangan keluarga Kristen ada di antara kelompok orang beragama saja. Tetapi Paulus sedang berkata orang-orang yang berkeluarga itu adalah orang-orang yang ada kaitannya, ada hubungannya langsung dengan yang namanya gereja Tuhan yang tidak kelihatan atau umat Allah yang sejati. Nah, kita tahu dari mana? Misalnya kalau Bapak Ibu tadi sudah baca ayat yang ke-6, di sini ada kalimat atau kata yang muncul yang penting bahwa kita mengenal atau kita mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Maksud mengenal dan mengerti kasih karunia atau mengenal dan mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya itu apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam
ayat yang ke-9, di situ dikatakan, karena kita memiliki pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Pengertian yang benar, mengenal Tuhan, itu dimiliki oleh kelompok ini. Nah, kaitannya di mana? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Paulus berkata orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengenal. Yang dimaksud Paulus di sini bukan satu pengenalan yang bersifat dari hasil studi kita secara mandiri akan Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan pengenalan di sini atau pengertian yang Paulus katakan di sini adalah suatu pengertian yang bersifat supranatural yang Tuhan berikan kepada diri kita. Maksudnya gini, kita boleh belajar agama, kita boleh belajar tentang iman Kristen, kita boleh mendapatkan nilai yang baik dan kita bisa menjawab siapakah Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat manusia berdosa. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang inkarnasi ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Semua itu kita bisa pahami, kita bisa katakan kita tahu akan hal-hal itu. Tetapi apakah itu berarti kita mengenal siapa Tuhan itu? Pengertian Paulus di dalam surat Kolose menunjukkan kalau pengetahuan kita akan Kristus tidak berarti bahwa kita mengerti tentang Kristus dan kita mengenal akan Kristus. Maksudnya gimana sih Pak? Saya nggak paham. Mengenal butuh pengetahuan kan? Mengerti juga butuh pengetahuan kan? Kalau saya mengenal dan mengetahui tentang Kristus, bukankah itu berarti saya mengerti? Yang diuji dari mana? Diuji daripada nilai saya. Diuji dari kemampuan saya untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Kristus. Bukankah itu menunjukkan pengertian saya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang dimaksud Paulus di sini bukan pengertian seperti itu, tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah satu pengertian rohani yang ketika kita berjalan dengan Kristus, mungkin di dalam gereja dari kecil sampai menjadi remaja dan dewasa, mendadak seolah-olah mata kita terbuka. Selama ini saya tahu tentang Kristus, tapi sekarang saya sungguh-sungguh tahu karya Kristus dalam hidup saya. Saya sungguh-sungguh mengerti akan siapa pribadi Kristus itu dan apa yang dia lakukan untuk saya. Atau istilah lainnya adalah kita mengalami suatu pengalaman subjektif berjumpa dengan Kristus melalui firman-Nya yang membuat kita sungguh-sungguh tidak meragukan lagi kalau Kristus adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Pengertian yang sebelumnya hanya di dalam logika, tapi sekarang sungguh-sungguh ada di dalam hati kita dan kita tidak mau dilepaskan dari kasih Kristus ini. Itu adalah pengertian pertama. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-10. Paulus berkata orang-orang yang mendapatkan pengertian ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tetapi ketika dia mendapatkan kasih Tuhan, dia adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Bukan hanya diberikan pengertian akan Kristus dalam hidupnya, tapi mereka juga dilayakkan untuk ada di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi ada bagian di mana dulu kita adalah orang-orang yang harus dihukum, kita harus dibuang oleh Tuhan, tetapi sekarang kita kemudian boleh berdiri di hadapan Tuhan dan bahkan berkata, saya adalah orang yang benar di dalam Kristus dan saya adalah anak-anak Allah karena ada Kristus yang telah menebus dan membuat Bapa mengadopsi kita untuk menjadi anak-anaknya. Tapi ada hal yang ketiga yang Paulus cirikan di sini, mereka adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju ke dalam kerajaan anaknya atau di dalam kerajaan terang. Jadi siapa orang kudus yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Mereka bukan orang-orang Kristen yang hadir di dalam gereja saja, tapi mereka adalah orang-orang Kristen yang ditebus, yang telah menjadi milik Kristus, yang telah mengalami kelahiran baru dalam hidupnya, yang hidup di dalam kerajaan terang. Itu adalah orang Kristen. Dan pada waktu kita berbicara mengenai konteks keluarga di dalam Kolose 1 ayat 18, maka Paulus berkata konteks keluarga itu adalah
satu aplikasi dari kehidupan orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Atau istilah lainnya adalah kita sebagai orang Kristen tidak pernah boleh melihat bahwa antara keluarga dengan gereja itu adalah dua hal yang boleh dipisahkan. Kita sebagai orang Kristen mungkin mengerti hal ini, tetapi tanpa sadar seringkali memisahkan kedua hal ini. Contohnya gimana? Contohnya adalah kadang-kadang ada orang yang mengajukan pertanyaan kepada saya kayak gini. Pak, gimana ya menghadapi keluarga Kristen yang sedang ada di dalam kondisi yang rapuh? Mereka sedang ribut satu dengan yang lain, istrinya meninggalkan rumah, gak tahan dengan suaminya, mereka tinggal secara terpisah dan suaminya kadang-kadang suka datang tanda kutip merongrong istrinya yang tinggal di dalam rumah yang terpisah dengan dirinya itu. Saya ngomong kayak gini, ya susah ya kalau ngomong kayak gini. Kita perlu ngerti kondisi dari suami dan istri itu. Lalu kalau bisa coba dia cari konselor atau pendeta untuk datang dan berbicara dengan mereka. Lalu yang jawaban biasanya muncul apa? Mereka tidak mau. Lalu kalau ditanya lagi, kenapa mereka tidak mau? Jawaban yang muncul apa? Karena urusan keluarga itu mereka anggap urusan pribadi. Yang ada hubungannya sama gereja. Jadi pada waktu mereka mengalami satu persoalan di dalam kehidupan mereka, mereka akan berusaha untuk selesaikan sendiri. Tidak perlu ada orang Kristen lain yang tahu, tidak perlu ada pendeta yang tahu, tidak perlu gereja mengetahui hal itu. Dan mereka walaupun dalam kondisi yang tidak baik, mereka berkata tetap ini adalah urusan pribadi kami yang tidak ada sangkut pautnya dengan gereja sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus tidak mengajarkan prinsip ini ya. Paulus atau kitab suci mengajarkan prinsip bahwa apapun yang terjadi di dalam keluarga Kristen itu adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan gereja Tuhan. Karena mereka adalah satu tubuh atau mereka adalah bagian dari gereja Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Lalu yang kedua adalah mau menyatakan apapun yang terjadi di dalam keluarga Kristen itu telah menjadi satu pos jaga terdepan yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini supaya melalui relasi yang ada di dalam keluarga Kristen itu dunia bisa melihat kalau Tuhan dan gereja memiliki satu relasi yang sangat penting sekali. Kok bisa begitu? Karena Alkitab memanggil gereja untuk menjadi saksi bagi dunia dan keluarga Kristen itu adalah pasangan suami istri. Betul. Tetapi boleh enggak kita berkata keluarga Kristen adalah gereja juga? Yang Tuhan pakai untuk bersaksi bagi dunia ini. Ini kalau kita mau bicara, kita bisa kembali ke dalam Efesus pasal 5. Di dalam Efesus pasal 5 ada satu ayat yang sering kali dikutip di dalam khotbah-khotbah pernikahan. Bahwa relasi antara suami dan istri itu adalah relasi antara Kristus dan jemaat. Dan Paulus berkata ini adalah satu misteri. Maksud misteri itu apa? Maksudnya adalah pada waktu seseorang itu melihat di dalam kehidupan keluarga Kristen, maka mereka harusnya bisa melihat relasi antara Kristus dengan jemaat di dalam keluarga Kristen. Jadi kalau kita berkata bahwa keluarga Kristen adalah cerminan dari Kristus dan jemaat, gereja adalah cerminan antara Kristus dengan jemaat seperti itu, maka di mana letak bedanya antara keluarga Kristen dengan gereja? Bedanya adalah keluarga Kristen adalah keluarga yang Tuhan tempatkan di dalam masyarakat menjadi ujung tombak atau menjadi pos jaga terdepan yang harus berhadapan dengan masyarakat supaya masyarakat bisa melihat bagaimana sebenarnya relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi dengan kata lain di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa
apa yang ditampilkan oleh keluarga Kristen itu adalah sesuatu yang akan berdampak kepada gereja. Apa yang dilakukan oleh keluarga Kristen itu akan berpengaruh kepada gereja. Dan apa yang dinyatakan di dalam keluarga Kristen akan dilihat oleh orang-orang dunia dan dinilai oleh orang-orang dunia yang bukan hanya melihat, oh ini masalah pribadi laki-laki dan perempuan itu. Tetapi ini adalah masalah Tuhan dengan jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini sangat penting sekali ya. Untuk kita pahami, untuk kita menyadari kalau keberadaan keluarga kita itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan. Dan apapun yang terjadi dalam keluarga Kristen itu bukan masalah pribadi, tetapi hal itu akan berkaitan langsung dengan kesaksian yang dinyatakan oleh gereja Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kalau hal itu berkaitan dengan apa yang menjadi kesaksian dari gereja Tuhan, urusan pribadi dari keluarga Kristen itu adalah urusan yang perlu dan boleh diintervensi oleh gereja tidak? Saya ngomong dulu di sini ya, supaya kalau Bapak Ibu suatu hari mengalami masalah, dan saya doakan tidak seperti itu. Tapi kalau tidak ada satu masalah, cobalah kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, boleh melirik sedikit kepada orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja atau pemimpin-pemimpin gereja yang boleh menolong di dalam mengatasi persoalan itu. Karena apa yang terjadi dengan diri kita itu akan menyeret nama dari gereja Tuhan. Tetapi di balik dari prinsip ini ada satu hal yang mungkin kita tanyakan. Ini Pak Dawis kayaknya ini sekali ya, kepo sekali. Pengen ikut campur dengan urusan keluarga dari kami kayak gitu. Bukan. Tetapi kalau Bapak Ibu kembali ke dalam kitab suci, pertanyaan yang pertama yang muncul itu adalah seperti ini. Bapak Ibu yang berkeluarga, yang menikah sebagai pasangan suami istri, apakah Bapak Ibu adalah sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Kristus atau bukan? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang menikah itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang telah diselamatkan atau belum? Apakah kita sebagai keluarga Kristen itu sudah dipisahkan dari dunia dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya? Itu yang menjadi masalah. Kalau kita berkata kita sudah, berarti urusan dari keluarga kita itu harus dipertanggungan jawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan dari gereja Tuhan. Tapi kalau kita belum, mungkin kita bisa ngomong, ya saya nggak ada urusannya sama sekali dengan gereja Tuhan dan gereja tidak ada tanggung jawab apa-apa di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kita bukan satu. Keluarga Kristen adalah satu dengan gereja, dan apapun yang terjadi di dalam keluarga Kristen itu berbicara mengenai apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Jadi Alkitab bicara secara jelas sekali. Nah kalau kita kaitkan dengan adanya laki-laki dan perempuan yang menikah, hal kedua mungkin kita bisa tanya seperti ini. Tetapi dari mana asal usul keluarga? Oke lah kalau keluarga itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari gereja. Tetapi dari mana asal mula dari laki-laki dan perempuan dan kesatuan yang ada di antara laki-laki dan perempuan itu yang membentuk satu keluarga itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah pada waktu Alkitab berbicara tentang ini dan Tuhan Yesus sendiri ketika berbicara mengenai hal ini di dalam Matius 19, pada waktu orang-orang Farisi datang kepada Kristus dan bertanya kepada diri dia, Guru, apakah diperbolehkan untuk seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga? Maka Yesus berkata apa? Kita nggak usah baca yang kecuali karena zinahnya saja ya. Tetapi kalimat sebelum Yesus bicara itu, Yesus bicara apa? Apa yang dikatakan oleh Musa. Maksudnya gimana? Menariknya adalah Tuhan Yesus tidak pernah mengajak orang-orang itu untuk menilai relasi keluarga di dalam konteks zamannya.
Maksudnya adalah Tuhan Yesus tidak pernah mengajak mereka untuk menilai layakkah seseorang itu bercerai dari pasangannya berdasarkan alasan-alasan yang praktikal. Misalnya istri saya nggak bisa masak di rumah, saya harusnya menceraikan dia karena dia nggak bisa mengurus suaminya. Istri saya orang yang nggak sabaran, saya sakit hati dengan dia. Atau suami saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya ingin putus saja dalam relasi keluarga dengan suami seperti ini. Itu adalah alasan-alasan yang praktikal sekali. Dan Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam aspek itu. Lalu Tuhan juga tidak mau membawa kita masuk ke dalam aspek komunitas atau kondisi tradisi yang ada pada waktu itu. Misalnya kalau pada waktu itu kawin cerai adalah sesuatu yang lazim sekali terjadi. Dan tidak ada satu keluarga yang hampir tidak pernah bercerai kayak gitu. Lalu Tuhan ngomong pada orang-orang Farisi ini, kira-kira masyarakat kita seperti apa sekarang ini? Oh, kawin cerai itu ya sesuatu yang biasa di antara kita. Satu laki punya 2 atau 3 ex istri itu biasa Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa? Tuhan gak ngomong, oh kalau gitu silahkan cerai. Itu kalau kita lihat di dalam konteks masyarakat. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah mengajak orang-orang itu untuk melihat kembali ke kitab Kejadian. Awal mula dari relasi yang ada di dalam kehidupan suami istri. Yaitu pada peristiwa penciptaan. Dari mana manusia berasal? Dari Tuhan. Siapa manusia pertama? Laki-laki yang dinamai dengan Adam. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Tuhan meminta laki-laki ini untuk menamai binatang. Dan ketika mereka menamai binatang, dia tidak menemukan ada satu pasangan yang seimbang, yang sepadan dengan diri dia. Lalu hal kedua yang Tuhan lakukan adalah membuat laki-laki ini tertidur, lalu mengambil tulang rusuknya, menutup bekas itu dengan daging, lalu membentuk perempuan dengan tulang rusuk itu. Lalu jadilah perempuan. Dan perempuan itu dibawa kepada laki-laki. Maksudnya gimana? Tuhan mencipta yang pertama laki-laki. Lalu kemudian Tuhan mencipta perempuan. Perempuan ini bersumber dari laki-laki. Ada sebelum atau setelah laki-laki? Setelah laki-laki. Dan ada karena apa? Tuhan menjadikan dia untuk siapa? Kok diam semua? Ibu-ibu merasa kurang sejahtera ya bicara. Perempuan dari laki-laki, perempuan ada setelah laki-laki, dan perempuan ada untuk laki-laki. Jadi pada waktu Tuhan mencipta manusia, Tuhan sudah punya satu tujuan di dalam penciptaan itu. Tuhan sudah punya satu rencana di dalam mencipta laki-laki dan perempuan. Dan salah satu rencananya itu adalah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan. Dan melalui laki-laki dan perempuan ini melahirkan anak-anak di dalam dunia ini. Tetapi peristiwa di mana laki-laki ditempatkan sebagai yang pertama, baru perempuan bersumber dari laki-laki, itu mau menunjukkan adanya satu ordo, adanya satu perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, walaupun mereka adalah laki-laki dan perempuan atau manusia yang memiliki kesetaraan di dalam kedudukan mereka. Kalau ini yang menjadi dasar, lalu realita yang kita lihat itu seperti apa? Manusia berusaha untuk melawan. Tadi kenapa ada ayat secara khusus untuk berbicara bahwa perempuan tunduklah kepada suamimu? Dasarnya karena apa? Karena di dalam masyarakat yang kita temui hari ini, kita melihat banyak sekali kasus-kasus di mana perempuan itu sulit sekali tunduk kepada suaminya. Istri merasa bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih dari suaminya. Karena itu yang harusnya terjadi adalah suami yang tunduk kepada istri. Karena istri lebih hebat,
Istri punya gaji lebih tinggi, istri punya kecerdasan yang lebih daripada suami, dan istri punya kemampuan yang lain yang lebih multi talent atau multi apa kalau komputer itu nama multitasking dibandingkan dari laki-laki. Jadi siapa yang harusnya menjadi pemimpin? Perempuan atau laki-laki? Ibu-ibu. Perempuan atau laki-laki? Oh laki-laki ya, walaupun perempuan lebih multitasking ya. Walaupun perempuan lebih punya gaji yang lebih besar dari suaminya gitu ya. Ya puji Tuhan ya kalau ngomong kayak gitu ya. Tapi dalam praktek ternyata saya menemukan prinsip perempuan ingin menjadi kepala dan suami takut istri bukan hanya di dalam keluarga manusia, keluarga binatang juga ternyata kayak gitu loh. Saya ada piara ikan, dapat ikan sepasang ikan moli kayak gitu. Moli tahu ya? Kayak ikan pedang. Pedang tahu ya? Pokoknya itulah ikan, nanti di search ya kalau setelah pulang gereja. Saya pikir saya beli sepasang, lalu sepasang itu bisa buat kawin dan melahirkan anak kayak gitu. Selain akuariumnya juga kecil. Awal-awal ketika dicemplungkan bersama, kelihatannya si jantan itu berani sekali. Betinanya dikejar-kejar terus kayak gitu. Keesokan harinya ketika saya bangun dari tidur, saya lihat kayak gitu. Loh, kok yang ada cuma yang betina ya? Yang jantannya hilang. Apa dia lompat kayak gitu dan yang lain-lain. Saya cari-cari. Ternyata si jantan sudah bersembunyi di antara tanaman. Gak berani memunculkan keberadaan dirinya di hadapan betina. Lalu ketika dia muncul, tiba-tiba si betina langsung kejar dia lari ketakutan untuk bersembunyi lagi. Saya langsung mikir, ternyata di dalam dunia hewan ada juga ya pejantan takut sama betina. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali ya. Kenapa di dalam relasi keluarga itu ada hal seperti ini? Di mana istri ingin mendominasi suaminya. Di mana istri merasa bahwa suaminya kurang. Di mana suami merasa bahwa istrinya adalah seorang yang harus ditundukkan dengan satu kekerasan dalam hidupnya. Sebabnya karena apa? Kenapa ada perceraian yang terjadi di dalam dunia? Saya percaya Alkitab berbicara secara jujur sekali. Bukan karena Tuhan mencipta ada perceraian. Bukan karena Tuhan menghendaki adanya perceraian. Tetapi perceraian itu adalah dikarenakan manusia jatuh dalam dosa dan dikarenakan ada si pendurhaka yang sedang bekerja di dalam dunia ini. Yang ketika bekerja, mereka ingin yang namanya relasi antara manusia dengan Tuhan itu rusak. Mereka ingin atau dia ingin yang namanya ordo yang ada di dalam keluarga menjadi berantakan. Dia ingin yang namanya ketaatan kepada hukum Tuhan itu menjadi sesuatu yang diabaikan atau dilanggar. Dia ingin supaya manusia tidak lagi mengakui bahwa di dalam dunia ini ada hukum yang bersifat universal yang ada di dalam hati semua manusia. Dia ingin segala sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan itu menjadi rusak dan berantakan. Itu yang dikerjakan oleh si iblis. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu kembali ke dalam Kejadian pasal 3. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa yang dimulai dari tindakan apa? Yang pertama adalah Adam ada. Hawa itu dicipta dari Adam, setelah Adam dan untuk Adam yang terjadi adalah Hawa kemudian mendengarkan perkataan setan dan bukan mendengarkan perkataan Adam. Adam yang seharusnya mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi sekarang mendengarkan perkataan istrinya. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa dan efek dosa itu adalah jatuh ke dalam anak-anaknya. Itu terjadi. Tetapi masyarakat berusaha untuk menyangkali itu semua. Masyarakat berusaha untuk menyangkali yang namanya laki-laki.
masyarakat berusaha menyangkali yang namanya definisi perempuan itu apa. Saya kadang jengkel, kadang aneh, kadang geli ketika orang bertanya, menurutmu definisi seorang perempuan itu apa? Gak bisa jawab loh. Menurutmu definisi laki-laki itu apa? Enggak tahu. Yang mereka tahu adalah laki-laki itu adalah bisa perempuan. Yang perempuan bisa laki-laki. Karena pada waktu ditanya laki-laki bisa hamil enggak? Mereka jawab bisa. Lalu ketika bicara tentang he atau she untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan. Mereka bilang enggak boleh gunakan gender itu. Tapi harus menggunakan gender apa? Orang ketiga, they. Mereka. Karena enggak mau dikatakan mereka adalah laki-laki atau perempuan. Jadi seolah-olah laki-laki itu didefinisikan dan ditetapkan oleh anggapan pribadi orang itu sendiri akan diri dia, dan perempuan juga seperti itu. Lalu keluarga gimana? Keluarga seolah-olah adalah sesuatu konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat yang berusaha tinggal bersama-sama. Apakah itu definisi yang Tuhan katakan? Bukan. Laki-laki dan perempuan itu dicipta oleh Tuhan. Dia dikatakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan itu dari perspektif apa? Secara fisiologi dia adalah laki-laki atau perempuan. Tetapi juga secara psikologi dia adalah laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu harus tahu ini adalah sesuatu yang ditanam Tuhan di dalam natur manusia, diri manusia. Yang istilahnya adalah seringkali digunakan istilah hardwired. Suatu program yang Tuhan taruh dalam diri manusia sejak dari penciptaan. Dari asal mulanya sudah dicipta seperti itu. Yang gak mungkin bisa diubah oleh manusia dan masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Dan setan sekalipun. Dan setiap orang yang berusaha untuk mengubah hal itu dalam hidupannya, ketahuilah yang akan hancur adalah bukan Tuhan, tetapi manusia yang berusaha merubah tatanan itu. Setuju enggak? Kalau orang kawin cerai, hancur enggak dia? Keluarganya bagaimana? Anak-anaknya bagaimana? Kalau orang memilih untuk hidup secara lesbi atau homoseks, hancur enggak dia? Karena dia mengalami satu sakit yang Tuhan izinkan terjadi, misalnya AIDS yang enggak ada obatnya sama sekali. Ketika dia berselingkuh dengan orang lain yang dalam dunia berpikir bahwa seringkali kita butuh seorang yang kita kasihi secara part time kayak gitu. Kira-kira akibat daripada perselingkuhannya itu menghancurkan pasangannya dan anak-anaknya tidak. Jadi pada waktu kita berkata saya ingin melanggar tatanan Tuhan. Karena saya memiliki hak dan otoritas atas hidup saya sendiri untuk mendefinisikan siapa saya dan melakukan segala sesuatu yang saya inginkan. Mohon tanya, yang benar adalah kehancuran atau kebaikan? Saya kira kita perlu mengakui, buka mata untuk melihat kalau dosa dan penundukan diri kepada dosa dan keinginan iblis itu tidak akan membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Tapi yang justru adalah kerusakan dan kehancuran. Ini adalah hal yang benar ya. Dan yang hancur itu tidak pernah di dalam posisi Tuhan. Tetapi di dalam posisi orang yang memberontak melawan Tuhan. Yang berusaha untuk mengubah tatanan ini. Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan akan tetap ada sampai kapan? Akhir dari dunia ini. Gak ada satupun dari iota yang tercatat dalam firman Tuhan yang akan dibiarkan Tuhan untuk boleh dihapus oleh manusia. Gak ada. Semuanya akan dipelihara. Dan orang yang berani menentang itu pasti yang akan disingkirkan atau habis terlebih dahulu. Tetapi menariknya adalah seperti ini. Pada waktu Tuhan melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyatakan bahwa
ada restorasi. Dan restorasi itu mungkin terjadi di dalam kehidupan manusia dan juga di dalam kehidupan keluarga yang sudah rusak. Dan ketika bicara restorasi ini, maka restorasi itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Karena di dalam Alkitab ada kalimat Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa dan mengakibatkan seluruh dari umat manusia itu turut dalam dosa dan ada di dalam kematian. Tetapi ketika Adam kedua datang, yaitu Yesus Kristus dalam dunia ini, maka Alkitab berkata bahwa dia adalah satu pribadi yang di dalamnya ada hidup. Dia menggantikan Adam yang pertama. Dia menanggung segala dosa yang telah dilakukan oleh Adam yang pertama atau manusia yang ada di dalam dunia ini. Sehingga dia berhak untuk menjadi wakil yang kedua untuk menjadi penuntun atau pemimpin di dalam hidup semua orang yang ada di bawah dia atau yang percaya kepada diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi kalau kita tanya buktinya apa? Dan di mana kita bisa mendapatkan restorasi itu dalam kehidupan kita? Pertama mungkin kita bisa bicara di dalam Kristus. Kita pasti akan mendapatkan restorasi itu. Tetapi kalau kita tanya lagi, di mana kita bisa tahu bahwa Kristus memiliki kuasa untuk memberikan restorasi itu? Jawabannya apa? Paling tidak kalau Bapak Ibu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di situ kita bisa melihat di dalam Kristus memang ada restorasi. Kenapa? Karena pada waktu Yesus berhadapan dengan orang yang bisu, dia berbicara. Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang yang buta, dia melihat. Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang yang tuli, dia mendengar. Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang yang lumpuh, dia berjalan. Jadi pada waktu kita melihat kuasa mukjizat Yesus Kristus di situ, satu sisi mungkin kita bisa berkata itu menunjukkan dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Betul. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa juga ada kalimat di dalam kitab suci yang berkata bahwa dia menjadikan segala sesuatu baik. Artinya adalah pada waktu kita datang kepada Kristus, maka Kristus berkuasa untuk menjadikan kita yang berdosa ini menjadi baik. Pada waktu kita datang kepada Kristus di dalam satu kesadaran bahwa kita rapuh, kita hancur seperti itu. Relasi antara suami dan istri sudah rusak misalnya. Pada waktu kita datang ke dada Kristus, ingat Kristus berkuasa untuk memulihkan relasi yang sudah rusak itu. Ketika kita datang dengan kerendahan hati. Sesuatu yang gak mungkin bisa diselesaikan oleh psikologi, oleh masyarakat, oleh metodologi yang dibuat di dalam dunia masyarakat ini. Kecuali kalau kita sama-sama mau menundukkan diri di bawah otoritas dari Kristus di dalam hidup kita. Baru hal itu bisa terjadi. Nah ini juga yang membuat saya percaya seperti ini. Ketika kita berbicara mengenai perpisahan dan perceraian, satu sisi itu adalah satu dosa yang dilakukan oleh manusia yang berusaha untuk melawan tatanan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan keluarga. Tapi kalau mereka kemudian menikah kembali, apakah ada kemungkinan Tuhan untuk memberkati mereka kembali, memulihkan relasi mereka? Saya jawab ada. Kalau dia kembali dan menundukkan diri di dalam kuasa Kristus dan pimpinan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya itu adalah satu pengharapannya. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semua manusia ada dosanya. Ada yang penipu, ada yang pencuri, ada yang pezina, ada yang tidak setia di dalam relasi suami istri seperti itu. Yang mengakibatkan perceraian di dalam keluarga. Semua itu adalah dosa yang ujungnya adalah maut. Tapi pada waktu kita merendahkan diri untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memiliki kuasa untuk memulihkan dan merestorasi keluarga kita. Itu adalah hal yang Tuhan janjikan. Karena keluarga adalah satu tempat di mana Tuhan ingin kita menyatakan akan cinta kasih Kristus. Pengampunan, belas kasih, kemurahan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan manusia. Nah ini membuat kita masuk ke dalam aspek kedua. Hal yang kita bisa lihat dari realita Tuhan akan memberikan atau memiliki kuasa untuk memulihkan. Itu adalah
dari gereja. Dan keluarga ada di dalam gereja dan menjadi bagian dari gereja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita berpikir kita bisa duduk bersama di dalam gereja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang ini? Kalau kita mau tarik ke dalam kondisi Yahudi, ini adalah hal yang mustahil. Karena yang ada adalah eksklusivitas. Yang ada adalah tuan dan hamba tidak bisa satu. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan itu terpisah. Yang ada adalah umat Allah yang merupakan Yahudi dengan non-Yahudi itu adalah dua hal yang tidak mungkin bisa duduk berdampingan. Di luar Tuhan ada yang namanya suku bangsa dan ada yang namanya perbedaan apa itu istilahnya? Supremasi ya. Supremasi dari suku yang satu dengan suku yang lain. Di luar dari Kristus ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam kedudukan dan nilainya di dalam masyarakat. Di luar Kristus ada perbedaan antara tuan dan hamba atau bos dengan karyawannya. Tapi di dalam Kristus kita semua bisa duduk bersama. Dan pada waktu kita duduk bersama, yang jadi pegawai bosnya kalau dia bersama-sama dalam satu gereja, saya yakin sekali pada waktu itu relasinya bukan lagi tuan dan bosnya, bos dan pegawainya, tetapi saudara seiman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Kristus. Itu yang membuat hal itu mungkin terjadi. Jadi ada dosa, ada pengampunan, ada kasih, ada kesetaraan, ada pemulihan. Semua itu kita bisa lihat di dalam gereja. Dan keluarga ada di mana? Ada di dalam bagian dari gereja. Mau ngomong apa? Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mengalami pemulihan keluarga, jangan jauh-jauh dari komunitas gereja. Kalau ingin mengalami kuasa pengampunan, dekatkan diri dengan saudara seiman yang lain. Dekatkan diri dengan firman Tuhan. Bergaul dengan saudara seiman. Belajar mengasihi mereka. Belajar menjadikan keluarga kita sebagai satu hal yang menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dari situ saya yakin pemulihan itu akan terlihat secara jelas di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah dua hal yang penting ya. Kita bisa nggak alami restorasi itu? Bisa. Di dalam Kristus dan sekarang di dalam gereja Tuhan. Ini penting sekali ya. Banyak orang ketika mereka ada di dalam kesulitan, seringkali ingin menarik diri. Tapi saya terus terang katakan, itu tidak alkitabiah. Saudara ada masalah, ingin menarik diri, saudara harus ngomong. Pertama adalah menarik diri dari komunitas, itu firman Tuhan bukan? Bukan kan? Tuhan berkata jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau saya punya keinginan untuk menarik diri, saya harus ngomong sama diri gimana? Ngomong gimana? Itu suara setan. Suara Tuhan adalah saya harus kembali ke dalam komunitas, bersekutu bersama dengan umat Tuhan. Baru dari situ saya harus tunduk dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang benar. Itu sudah bagian dari pemulihan loh. Jadi komunitas Kristen itu menjadi satu dasar kita boleh melihat akan perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi dan di dalam kehidupan keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sebuah keluarga itu berantakan? Boleh enggak saya ngomong? Karena kurang pengetahuan keluarga Kristen itu harusnya seperti apa? Setuju enggak? Hah? Setuju. Maksudnya keluarga Kristen harus seperti apa tuh gimana? Suami istri enggak boleh cerai kayak gitu. Kurang tahu saya, makanya saya cerai kayak gitu. Karena apa maksudnya? Kurang pengetahuan
keluarga Kristen itu harus bagaimana? Saya kok rasa enggak kurang pengetahuan ya. Semua orang yang rajin ke gereja pasti tahu keluarga Kristen itu dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Semua keluarga pasti tahu laki-laki itu kepala, istri itu adalah penolong dari laki-lakinya. Mengerti prinsip ini. Tetapi kenapa masih ada masalah? Kira-kira penyebabnya apa? Pertama, kurang mengaplikasikan firman dalam kehidupan keluarga. Kedua, itu masalah preferensi. Saudara ingin taat kepada Tuhan atau saudara ingin mengikuti keinginan daging? Saya lihat ini dua aspek yang ada di dalam kehidupan keluarga. Itu masalah kita mau atau enggak mau kok. Dan masalah kita mau menerapkan firman Tuhan atau tidak dalam kehidupan keluarga kita. Masalah ego kita yang terlalu tinggi atau kita mau menundukkan ego kita di bawah kuasa otoritas dari Kristus. Cuma itu kok. Gak ada alasan lain, susah lah, dan lain-lain lah, dialah, kenapa. Enggak ada seperti itu. Masalahnya adalah pribadi saya dengan Tuhan. Saya mau submit, saya ingin memilih Tuhan atau tidak. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti prinsip ini, maka kita akan masuk ke dalam poin ayat 18 sedikit ya. Di dalam ayat 18 ketika Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Maksudnya apa? Istri harus tunduk kepada suami. Lalu kenapa istri yang dikatakan pertama untuk melakukan penundukan diri kepada suami itu? Kenapa enggak laki-laki terlebih dahulu daripada istri? Ada yang menafsirkan kayak gini. Karena Tuhan menganggap penting seorang perempuan itu penting, maka perempuan yang disampaikan terlebih dahulu pesan dari Tuhan. Jadi siapa yang mendapatkan perkataan pertama dari Tuhan, saudara jangan merasa bahwa saya tertuduh, ini gara-gara perempuan, laki-laki mungkin berpikir kayak gitu ya. Perempuan telah jatuh dalam dosa yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Wajar kalau Tuhan menunjukkan perkataannya pertama kepada perempuan supaya perempuan bertobat dan sadar tunduk kepada suaminya. Ya mungkin ada faktor itu. Tapi si penafsir ini ngomong kayak gini menariknya. Kenapa perempuan itu yang dikatakan pertama? Karena Tuhan mengasihi perempuan dan Tuhan melihat perempuan itu penting. Maka Tuhan berbicara kepada perempuan untuk pertamanya. Yang kedua yang saya mungkin pikir, ini tafsiran saya ya. Karena perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Kristus adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Itu sebab ketika Tuhan berbicara kepada keluarga, dia pertama menunjukkan perkataannya kepada perempuan yang adalah gambaran dari gereja Tuhan. Karena dia mengasihi gereja. Lalu hal itu juga diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan relasi suami istri. Dan hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah istri tunduklah kepada suamimu. Seperti gereja tunduk kepada Kristus. Nah pertanyaannya gini, kata tunduk itu artinya apa ya? Karena saya seringkali berhadapan dengan laki-laki yang punya pengertian seperti ini. Kan Alkitab sudah ngomong tunduk, istri harus tunduk kepada suaminya. Berarti istri harus dengar suaminya punya perkataan dong. Lalu saya tanya kemudian, maksudnya dengar yang mana? Ya pokoknya semua yang suaminya inginkan, istri harus dengar dan taat. Itu namanya istri tunduk kepada suami. Ada amin ibu-ibu? Ada amin? Enggak ya? Loh kalau enggak berarti berdosa dong. Hah?
Ini kepala suami-suami langsung besar. Lalu melambung kayak gitu. Ini Pak Davis laki-laki aja maka ngomong suami istri harus tunduk pada suaminya. Taat kepada semua perkataan suaminya kayak gitu ya. Maafkan ya. Kalau bapak-bapak berpikir seperti itu. Maka tolong kasih tahu saya di mana Alkitab berkata istri harus taat kepada suaminya. Atau kata tunduk itu sama dengan taat. Ada enggak? Menarik sekali, coba buka Kolose pasal 3 ya. Kolose pasal 3, kita baca sama-sama ayat 18 ya. 2, 3, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam ini, di dunia ini dalam segala hal. Oke. Di sini yang menarik apa? Tuhan menggunakan kata yang berbeda dalam relasi istri kepada suami dengan kata yang digunakan untuk relasi antara anak dengan orang tua dan hamba dengan Tuhan. Ketika bicara relasi antara istri dengan suami, kata yang digunakan tunduk. Tetapi ketika berbicara antara relasi anak dengan orang tua, kata yang digunakan taat. Relasi antara hamba dengan Tuhan, kata yang digunakan adalah taat. Bukan tunduk. Bapak Ibu boleh cek bahasa Yunaninya beda di dalam hal ini. Kalau bicara taat, itu berbicara mengenai satu otoritas militer yang dimiliki oleh atasan terhadap bawahan. Jadi kalau orang tua berbicara sesuatu kepada anaknya, anak harus taat kepada orang tuanya. Kalau bos berbicara sesuatu kepada hambanya, hamba harus taat kepada bosnya. Ikuti perkataan yang dikatakan oleh atasannya itu. Atau orang yang lebih tua di dalam kehidupan keluarga. Tapi kalau suami berbicara kepada istri gimana? Karena bukan kondisi militer, berarti mulai sekarang saya boleh dong berargumentasi sama suami saya. Mulai sekarang saya boleh dong mempertanyakan hal-hal yang menjadi keputusan suami saya. Begitukah? Nah, saya mau bicara seperti ini ya. Istilah tunduk itu seperti seorang istri kepada suami. Itu seperti gereja yang tunduk kepada Tuhannya. Dan istilah tunduk dari gereja kepada Tuhannya itu prinsipnya gimana? Rela untuk memberikan diri saya bagi Kristus. Itu istilah tunduk. Kalau saya tunduk kepada suami, berarti istri rela untuk memberikan dirinya bagi suaminya. Itu namanya tunduk. Jadi pada waktu dia mengasihi suaminya, maka dia akan melakukan apa yang baik, yang konstruktif, yang membangun di dalam keluarga dan bagi suaminya. Itu namanya tunduk. Atau istilah lainnya adalah respon kasih terhadap kasih. Itu namanya tunduk. Misalnya ambil contoh ya. Ibu-ibu kalau anaknya sakit, nggak usah diomongin, dilayani kan. Dijagai kan. Dilakukan yang baik untuk anaknya kan. Kalau sama suami gimana? Dia sudah gede kan. Enggak, kalau prinsipnya sama. Kalau kita mengasihi suami atau suami mengasihi istri, prinsipnya sama. Saya mendahulukan apa yang menjadi kepentingan dari orang yang kita kasihi. Itu namanya tunduk. Dan pada waktu kita melakukan itu, alasannya apa? Kita boleh buka Titus ya. Titus pasal yang kedua.
Titus pasal yang kedua. Dari ayat 1 ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar hidup bahagia. Atau agar apa? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai relasi keluarga lagi, ketika istri taat kepada suami, tunduk kepada suaminya, tujuannya untuk apa? Mau tanya, supaya apa? Suami nggak marah saya sehingga menimbulkan kekerasan dalam keluarga. Supaya ada kebahagiaan dalam keluarga. Itu bukan tujuan utama. Ibu-ibu harus melihat dan bapak-bapak harus melihat tujuannya adalah supaya firman Tuhan tidak dihujat oleh orang. Jadi pada waktu kita ada di dalam masyarakat, orang melihat keluarga kita, dan mungkin orang bertanya kepada kita, Bu, tugasmu apa sebagai istri? Jawabnya apa? Halo? Cuci piring, cuci baju. Itu bisa tugas pembantu sih sebenarnya. Tugasnya apa? Ibu-ibu. Kalau Bu Joyce saya tanya, tugasnya untuk apa Bu? Apa Bu? Bu Nindya, tugasnya apa Bu? Kok diem semua? Susah ya jawabnya ya. Bu Maya, jawabnya apa? Hah? Apa? Masakin. Masakin suami kayak gitu. Karena budaya kita menyatakan perempuan yang bisa masak itu istri yang baik gitu ya. Jawabannya apa? Soalnya jawaban yang paling tepat adalah tunduk kepada suami. Karena pada waktu seorang istri tunduk kepada suami, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk orang yang mengasihi dia. Itu namanya tunduk. Nah pada waktu kita bicara tentang hal ini di dalam kehidupan bergereja dan dalam masyarakat, setiap orang Kristen punya enggak satu peran untuk mendidik keluarga-keluarga Kristen, khususnya mereka yang sudah berkeluarga. Ayat ini ngomong ada, supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak dihujat oleh dunia ini. Atau istilah lainnya adalah Tuhan sangat menghormati pernikahan dan Tuhan begitu menjaga kekudusan di dalam pernikahan dan ingin kita hidup di dalam menjaga kekudusan pernikahan itu. Karena melalui pernikahan Tuhan memperlihatkan diri dia, cinta kasihnya, pengampunan, belas kasihnya, pengorbanan dia, penundukan diri yang dilakukan diri dia kepada Bapa atau gereja kepada dirinya. Itu melalui kehidupan keluarga Kristen. Dan kalau kita jalankan itu Bapak Ibu harus ingat satu hal. Ini bukan karena saya bahagia atau tidak bahagia. Tetapi ini masalah Tuhan. Saya sedang membuat orang menghujat nama Tuhan. Atau saya membuat orang menghormati nama Tuhan saya. Itu signifikansinya. Makanya tadi saya katakan di awal. Bicara masalah keluarga Kristen itu bukan bicara masalah personal pribadi. Tetapi itu membawa nama gereja dan Tuhan ingin bekerja di dalam dunia ini, mempengaruhi dunia ini untuk menyatakan kerajaannya berkuasa dalam dunia ini melalui kehidupan dari orang-orang Kristen dan keluarga Kristen sebagai ujung tombaknya. Kiranya Tuhan boleh
memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman, untuk kebenaran yang boleh Tuhan bukakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dan kesempatan kami untuk boleh melayani Engkau melalui kehidupan keluarga kami. Dan kami juga bersyukur karena mengetahui bahwa ketika kami kembali kepada Kristus selalu ada pengharapan, ada pemulihan, ada kesempatan untuk memperbaiki dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kelembutan hati, berikan penundukan diri kami akan kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.